dengan cara menuntut ilmu, Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Maka suatu ketika, bagaimana adanya seorang Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini kan keponakannya Rasulullah. Maka recommendednya para ulama, para alim ketika itu, kalau ingin belajar tentang Al-Quran, belajarlah kepada orang-orang Al-Ansoriyin, orang-orang Madinah. Karena Sa'id bin Umar, Sa'id bin Udair ketika itu adalah ahli Quran yang mengajarkan Al-Quran langsung di Madinah ketika itu. Maka suatu ketika Ibnu Abbas ini, Abdullah Ibnu Abbas ini mendatangi salah seorang sahabat. Dia tunggu, diketuk pintunya, tapi terlihat mungkin dia sedang tertidur. Akhirnya Abdullah Ibnu Abbas ini menggelarkan ridahnya, menggelarkan selendangnya, dan dia duduk. Kita tahu kota Madinah dengan padang pasirnya, kalau duduk di depan rumah dengan kondisi seperti itu, maka apa? Pakaiannya yang kotor, masih kotor. Kenapa? Kena debu. Sampai sahabat yang tertidur tadi terbangun. Setelah terbangun dia keluar rumah, ternyata Abdullah bin Abbas sedang duduk di depan rumah itu. Dia bertanya, "Ada apa engkau ya wahai Ibnu Abbas?" "Aku sedang menunggumu. Aku sedang menuntut ilmu kepadamu." Tidak begini caranya. Engkau ada seorang ponakan Rasulullah SAW. Biarkan aku yang datang kepadamu. Kan apa kata Ibnu Abbas? Tidak. Apa kata beliau? Aku sedang menuntut ilmu. Jadi akulah yang wajib datang kepadamu sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi seorang Ibnu Abbas menggambarkan sosok seorang penuntut ilmu yang sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan Ibnu Abbas. Kenapa saya mencontohkan Abdullah bin Abbas? Nanti kita lihat. Sebagai sosok seorang penuntut ilmu Al-Qur'an, sebagai seorang penuntut ilmu hadis. Suatu ketika Zaid bin Sabit ini adalah seorang penulis wahyu. Dia adalah seorang sahabat terkemuka. Tentang keadilannya, tentang fikihnya, tentang qiraahnya, dan tentang faraidnya. Pokoknya beliau ini adalah seorang ulama. Suatu ketika Zaid bin Sabit ini akan naik di atas ontanya. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika itu? Dia menuntun onta itu, dia menyiapkan pundaknya supaya diinjak oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit tentu menolak, jangan wahai ponakannya Rasulullah, orang yang mulia, seorang yang dicintai oleh Rasulullah, namamu disebut oleh Rasulullah, tidak hanya disebut oleh Rasulullah, namamu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibnu Abbas. Itu yang tidak mau Zaid bin Sabit ketika itu. Akhirnya ketidakmauan Ibnu Abbas ini diakali juga oleh seorang Zaid bin Sabit. Apa kata beliau? "Wahai Ibnu Abbas, aku ingin melihat telapak tanganmu." Dikira Ibnu Abbas ingin meramal. Dia keluarkan telapak tangannya Ibnu Abbas ini, lalu diambil oleh Zaid bin Sabit, lalu dicium tangan itu. Beginilah kami memuliakan keluarganya Rasulullah SAW. Jadi mencium tangan itu boleh.